Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reza Nagita Nurhazizah dengan NIM 2200016080 dari kelas B dengan mata kuliah Desain dan Pengembangan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Application Programming Interface atau API sederhana yang telah saya buat menggunakan Node.js dan Express juga Squirrels yang fungsi sebagai objek relational mapping. Yang pertama, saya akan menunjukkan struktur direktori dalam aplikasi saya. App.js ini sebagai entry point utama aplikasi yang menginisiasi server dan juga menghubungkan semua komponen yang ada. Selanjutnya ada direktori model, di mana direktori model ini menyimpan definisi model yang mempresentasikan tabel di dalam database. Jadi, saat aplikasi berhasil diinisiasi, Squirrels akan membaca model ini untuk membuat atau mengecek tabel di dalam database dan mendefinisikan relasi antar tabel. Nah, di dalam model ini terdapat file index.js, di mana di dalam file index.js ini terdapat konfigurasi dari Squirrels-nya, kemudian saya juga menginisiasi relasi antar tabel di dalamnya. Selanjutnya, ada direktori roots, di mana direktori roots di dalamnya ini terdapat untuk menyimpan endpoint atau URL yang nantinya dapat diakses oleh si klien. Jadi ketika request itu masuk, root yang sesuai itu akan mengarah ke controller yang tepat untuk memproses suatu data yang telah di-request-kan tadi. Selanjutnya, directory middleware, di mana directory middleware ini terdapat file out yang mana untuk menangani autentikasi untuk memeriksa JWT token. Selanjutnya, saya akan melakukan tes menggunakan Postman dari API yang telah saya buat. Pastikan bahwa Dragon atau SAMPP yang digunakan dalam database running. Selanjutnya, saya akan memulai aplikasi saya menggunakan npm start. Di sini, database telah sinkron. Pertama, saya akan mencoba untuk register terlebih dahulu dengan metode post, kemudian data yang harus ada dalam register. Nah, terdapat file out yang mana ada root untuk register. Di mana root untuk register ini terdapat data yang harus dipenuhi, yaitu username, password, dan juga role. Username atas nama Iwan Gunawan itu telah terinisiasi dalam database. Selanjutnya saya akan mencoba untuk login. Ada yang digunakan sama, yaitu post. Kemudian saya akan memasukkan username dan password yang tadi sudah saya buat. Akan mendapatkan token. Token ini nantinya akan saya gunakan untuk menambahkan data di dalam model dengan metode get untuk melihat semua isi tabel dalam database. Berikut telah muncul kategori-kategori yang terdapat dalam database. Tambahkan kategoris baru dalam database. Nah, ketika saya ingin menambahkan kategoris baru dalam database, saya memerlukan kode token yang telah saya dapat dari login tadi. Kemudian saya tempel kode yang telah saya copy tadi ke dalam sini. Di sini saya telah mendeskripsikan data yang digunakan, yaitu kategori name dan description. Hasil dari kategori yang telah saya ingin melakukan perubahan dengan metode put berdasarkan ID. Saya menggunakan ID 5, jadi di sini tinggal ditambah /5 seperti itu. Kemudian akan saya ganti hasil perubahan. Saya ingin melihat kategori berdasarkan ID. Misalkan saya ingin melihat ID 4. Muncul kategori ID 4 dengan nama kategori parenting book. Melakukan tes untuk menghapus data berdasarkan kategori dengan metode delete dalam kategori 4. Berhasil untuk dihapus. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.